Yo guys, ketemu lagi bersama saya Fadlon Ramadan. Oke. So, video kali ini saya mau membongkar sebuah reel. Ya, ini reelnya Stradic 2500 HG. Oke, kenapa kita bongkar? Karena biasanya reel baru atau yang baru kita beli nih, dia grease-nya sering kering di dalamnya. Dan bawaannya juga dari pabrik, grease-nya itu memang sedikit sekali. Jadi alangkah bagusnya kalau kita baru membeli reel, kemudian langsung di re-grease ya, atau diganti grease-nya dengan yang punya Shimano juga nih, ada yang buat reel SW, kodenya di 06. Ya, ini reelnya Stradic 2500. Oke, kita bongkar. Oh iya, buat membongkar reel spinning ini kita butuh yang pertama kunci L gini, yang kecil juga buat membuka di bawah spoolnya, kemudian obeng dan kunci pas tentunya. Nah, ini namanya kunci pas. Oke, sama kuas buat ngolesin grease-nya ke gear nanti di dalam reel ya. Oke, yang pertama, alangkah bagusnya kalau kita bongkar reel di bidang atau di dasar yang berwarna putih. Jadi kalau ada yang part-part kecilnya itu nggak gampang hilang ya. Oke, kita buka dulu. Handle udah kita buka nih, handlenya. Kemudian kita buka knob. Ini namanya knob drag. Oke, spoolnya udah terbuka nih. Nah, ini namanya spool. Nanti kita gulung benang di sini. Kemudian ini knob drag. Dan di dalamnya ini bagian dalam knob drag. Ini contohnya reel Stradic ya, Stradic 2500. Kemudian ini bagian belakang spoolnya. Di sini ada besi clicker, bisa dilihat. Nah, ini bagian drag di spoolnya, kelihatan. Oke, ini ada metal, nanti di dalamnya ada washer yang bahannya kalau yang biasa masih kain putih gitu, belum carbon tag. Ya, ini nanti kalau kita buka besinya ada drag washer di dalamnya. Ya, oke, ini spoolnya. Nah, kita buka dulu. Kemudian knob drag sama handle kita pisahkan ke sebelah sini. Oke. Selanjutnya ini body reel. Nah, ini namanya rotor. Oke, ini namanya bell arm. Ini namanya land roller. Nah, di sini nanti benangnya yang akan keluar masuk ke dalam reel melalui bagian ini. Oke. Nah, ini dia bodinya. Kalau ada yang belum tahu, ini namanya rotor. Yang berputar ini namanya rotor. Ini namanya reel seat. Yang atas ini yang tempat kita pasang ke root ya. Kita pasang ke joran. Oke. Langsung kita buka aja. Ini ada yang namanya washer buat spool, buat ngatur ketinggian benangnya, bukan ketinggian sih, maksudnya shape benangnya, apa dia numpuk bawah atau numpuk atas atau sudah pas. Di sini ada dua piece. Nanti di dalam box ada lagi dia cadangannya. Oke, ini namanya kunci L. Nah, kunci L yang kecil ini kita buka baut di sini untuk buka clickernya. Oke, kita buka dulu. Cara bukanya, masukkan ke sini ya. Nah, kemudian diputar ke kiri. Oke, cara bukanya dimasukin terus diputar ya. Nah, putar gini.
pada tahu kan kalau buka. Ntar aja sampai dia bisa dilepas. Bisa. Oke, ini sekarang sudah lepas. Ini dia bautnya, kelihatan kan? Tekan di sini. Jadi setelah kita buka baut yang tadi, ini jadi bisa dicopot. Nah, oke. Nah, ini Stradic di sininya masih busin, belum bearing ya. Bisa kita upgrade kalau punya bearing. Nanti kita upgrade. Nah, di situ kemudian ada penutup nanti di sini ada murnya di dalam. Kita buka dulu penutupnya. Ini bautnya ada 2, kelihatan ya. Buka dulu duanya. Oke, terlepas. Nah, kemudian ada washer buat nahan airnya di sini. Nggak usah dilepas dulu juga boleh. Kemudian ini ada more warna gold, kelihatan ya. Kita buka. Oke, buat buka more yang gold ini ada keterangannya ya, ada arah buka sama arah tutupnya, itu jangan terbalik. Jadi ini kita bukanya mengikuti arah jarum jam, searah jarum jam ya. Lihat aja di masing-masing itu nanti ada keterangannya. Di sini kalau Stradic sama kayak Twin Power, dia more-nya ini size 12. Kita buka aja. Oke, terbuka dia. Ini more-nya ya. Kemudian kita buka rotornya, langsung terlepas setelah more-nya kita lepaskan. Ya, ini dia. Ini namanya rotornya. Kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya nih bagian dalamnya kayak gini. Di sini ada one way-nya anti reverse, kemudian ada friction ring. Ya, oke. Sekarang kita buka bagian bodinya, ya. Di sini pakai kunci L, size 8. Nih, kunci kayak gini untuk buka baut di body Stradic. Bodi yang Hagan ini dia kayaknya semuanya udah pakai baut L, jadi dia nggak pakai baut bunga atau minus lagi. Kita harus pakai kunci L. Bukan kunci L juga gini. Ya kunci L. Jadi kunci bintang gitu. Ini dibuka semua bautnya. Mau lihat grisnya ya. Ini 2 bagian depan. Terus yang di cover belakangnya ini, cover chrome-nya dia ukurannya sedikit lebih kecil. Pakai yang L nomor 6. Dibuka juga. Ini buka covernya. Ini cover chrome yang di belakang. Nah, di dalamnya ada 1 baut lagi, tapi pakai obeng plus ya. Obeng plus, ini namanya obeng plus, tahu kan? Kita juga nah, selanjutnya kita buka friction ring. Friction ring kita buka dulu. Nah, ini friction ring yang nahan bel armnya. Waktu kita buka dia nekan, di sini ada besinya, tuh dia nekan, jadi bel armnya nggak nutup sendiri.
buka dulu karetnya. Diangkat aja, memang agak sedikit keras karena masih baru. Yang baru-baru memang agak keras ya kan. Oke, ini namanya friction ring. Nah, kemudian bautnya ada 2 nih, di bawah satu lagi yang plus ya. Dibuka juga, karena kalau nggak dibuka bodinya nggak akan bisa kita buka. Oke, sekarang setelah semua bautnya berhasil kita buka, kita tinggal melepas bodinya. Nah, ini bodinya. Oke, seperti bisa dilihat, grease-nya sangat tipis dan bisa dibilang grease-nya kayak nggak ada di pinion nanti ya. Bisa dilihat, ini main gear-nya juga. Kita buka main gear-nya dulu. Nah, ini bearingnya ya, di dalam sini. Ini main gear-nya, kelihatan. Nah, ini main gear. Bisa dilihat, ini grease-nya sangat sedikit, juga hampir kering dan bisa dibilang kayak nggak pakai grease. Nih, padahal ini baru. Jadi kalau dia semakin lama di stok di toko, mungkin dia bakal lebih kering lagi. Jadi kalau beli real, sebaiknya langsung dibuka dan di re-grease ulang. Ya, ini pinionnya, kelihatan nggak? Nah, kering kan? Jadi sekarang kita grease ulang supaya usia pemakaiannya bisa lebih panjang. Oke. Untuk one way-nya nggak usah dibuka karena kita nggak perlu grease di sini, dan ini juga masih baru. Kita cuma perlu grease ke main gear sama pinionnya aja. Oke, sekarang kita grease. Di sini saya pakai Shimano DG06 ini buat reel saltwater sebenarnya. Saya pakein dengan kuas gini. Nah, dia teksturnya gini, kelihatan agak sedikit berminyak. Oke, ambil secukupnya, kemudian dioles ke pinion. Semua bagian gearnya kita grease ulang biar lebih awet. Memang mungkin Shimano agak sedikit pelit di grease atau memang nggak ngerti ya, baru memang harus grease-nya sedikit. Jadi kalau kita beli reel baru kemudian langsung dipakai dan nggak pernah diservis atau di grease ulang, bisa dipastikan kondisi gear dalamnya sangat kering. Karena baru aja, yang belum pernah kita pakai, kayak kita lihat tadi, kering kan? Sangat kering malah, bukan kering aja, sangat kering. Ini kita grease semuanya, sama bagian pinion kita re-grease ulang, worm shaftnya juga. Idle gearnya nih masih plastik nih kalau yang sporadik ya, yang salah, sesuai sama harganya. Oke. Nah, ini setelah kita grease, pinionnya jadi lebih basah ya, kelihatan ya. Oke. Kemudian ke main gear ya. Ini main gear yang sangat kering. Nih, bisa dilihat. Nah, tuh kan, memang kayak nggak pakai grease. Kasihan sekali kalau langsung kita pakai.
lagi dipakai untuk yang heavy. Jadi kita use dulu bagian main gearnya. Letakkan saja semuanya di semua bagian gearnya. Oke. Letakkan. Ya, jadi gini penampakannya setelah kita grease. Kita basah, kita satukan kembali dengan pinionnya dan bodinya kita pasang kembali ya. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah tadi kita ulang kembali. Jangan lupa semua baut yang ada dipasang kembali, jangan ada yang ketinggalan. Jangan sampai satu baut pun ketinggalan atau nggak terpasang ya. Karena itu sangat berbahaya. Oke, pakai plus ada 2. Selesai. Kembaliin dulu. Nah, reel siap digunakan dengan hasil yang lebih smooth dan lebih licin pastinya karena kita sudah tambah grease di dalam gearnya. Oke, ini dia. Sekian videonya, mudah-mudahan membantu buat teman-teman. Jadi kalau ada yang beli reel baru, kalau bisa langsung di grease karena saya nggak ngerti juga kenapa Shimano ngisi grease ke dalam reel yang baru dikit, sangat sedikit. Apa karena memang seperti itu atau ya mungkin untuk penghematan atau apa, nggak ngerti juga. Yang penting kalau bisa setelah beli reel baru langsung di regrease ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini untuk video-video tips, trik, dan tutorial ataupun video mancing lainnya. Oke, see you, bye.